Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mbak Afi, kalau bicara sustainability ya, kan damai ini sudah diciptakan kembali, tapi kan harus dipertahankan. Kalau untuk dunia ekonomi, dunia bisnis, apa yang bisa membuat kemudian keberlanjutan ini menumbuhkan ekonomi, Mbak? Iya, jadi gini, banyak sekali Pak Prabowo itu menyampaikan hal-hal yang baik-baik gitu. Tapi ditunggu pada implementasinya, yaitu pada aturan-aturan yang memang bisa dilaksanakan teknisnya oleh pengusaha. Ya, misalnya tadi mau mengatakan insentif. Udah berapa lama dengan insentif, tapi apa insentifnya? Itu belum dirasakan. Ya. Dialog, kita sering dialog sama Menko Perekonomian, tapi peraturan yang keluar tidak sesuai dengan masukan dari Kadin dan Apindo. Ya, kebetulan saya juga di Kadin dan Apindo gitu loh. Nah, jadi menurut saya mungkin dengan peristiwa ini, dialog itu harus diperbanyak. Bahkan kalau perlu, sekarang kan krisis ini kan masih akan lama karena global juga sedemikian. Masih belum pasti ya? Ya, waktu itu kita sudah bersedia untuk bikin satgas, jadi satgas di Apindo, di Kadin, dan dari pemerintahnya, sehingga kalau ada masalah-masalah itu bisa kita selesaikan gitu. Tapi nggak jalan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini ruang ini harus dibuka, karena kalau nggak dibuka, mungkin 5 bulan ditunggu, nggak sabar lagi setelah 5 bulan bisa kejadian seperti ini lagi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin damainya itu berkelanjutan dan jangka panjang, perlu segera diimplementasikan apa yang menjadi tuntutan. Ya, tuntutan ini memang bukan kita, tapi mereka sudah mewakili kita lah, ibaratnya gitu. Ya, tuntutan dari sisi kebijakan, ya. Lalu tuntutan dari segi dialog, terutama DPR sih. DPR itu memang harus membuka diri karena banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR yang kurang banyak melibatkan masyarakat di dalam menentukan pasal-pasal gitu ya. Jadi tidak sifatnya hanya populis, tapi benar-benar bisa diimplementasikan ya. Kemudian tadi tuntutan terkait dengan outsourcing, saya rasa juga ini harus masuk akal. Karena produktivitas harus dikaitkan dengan upah. Jangan asal naikin terkait dengan inflasi saja, tapi juga produktivitas. Nah, itu yang harus dilakukan. Bang Sarman, kalau melihat kondisi Indonesia sekarang, itu investasi di semester pertama itu mulai meningkat ya. Dan itu investasi asing memang banyak terkait dengan hilirisasi. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, apa yang bisa diunggulkan di Indonesia supaya kemudian efek perang dagang tarif Trump itu yang idealnya relokasi pabrik dari China itu masuknya ke Indonesia bukan ke Vietnam atau ke Malaysia. Bagaimana, Bang? Ya, saya rasa sebenarnya program investasi dan hilirisasi ini kan sebenarnya sangat terbuka ya. Karena kan ke depan pemerintah kan hilirisasi ini bukan hanya dari tambang kan. Tapi sektor-sektor lain juga akan dibuka. Cuman tanda tanya tadi seperti yang bilang Ibu Afiliani tadi, kesiapan kita dari sisi infrastruktur. Apakah kita sudah siap? Apalagi kita lihat saat ini kan pemerintah juga sudah mendorong bahwa kita ini bukan Java sentris lagi, tapi penyebaran ke daerah-daerah. Artinya kan kalau sampai ini ke daerah-daerah, yang pertama harus kita sikapi adalah kesiapan tenaga kerja. Apakah daerah itu sudah siap? SDM-nya ya? Ya, SDM-nya. Karena lagi-lagi nanti isunya kan kita ingin bahwa masyarakat di situ yang menikmati daripada kue investasi itu. Jangan hanya menonton. Jangan menonton. Ya, karena ada beberapa daerah ternyata tidak siap kan, akhirnya dari luar juga untuk bekerjanya dalam hal ini. Itu saya rasa itu menjadi catatan kita. Kemudian yang paling penting juga adalah masalah kebijakan-kebijakan. Jadi saya rasa dengan kejadian kemarin itu berarti kan ini kan ada komunikasi yang tersumbat dalam hal ini. Tentu ya kami sangat berharap misalnya kalau katakanlah kementerian ya kan membuat suatu regulasi, apakah itu turunan daripada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian juga peraturan menteri, itu kerap kali kami pengusaha-pengusaha ini kaget gitu loh. Tiba-tiba turun tapi nggak pernah didialogkan dengan kami. Kurang ngobrol. Nah, jadi kurang ngopi padahal sasarannya adalah pengusaha. Gitu loh. Yang harus melaksanakan pengusaha. Tapi dalam penyusunannya itu tidak pernah kita dilibatkan. Nah, ke depan karena ini juga sudah dihimbau oleh Bapak Presiden, itu komunikasi itu harus diperbanyak. Ketika pemerintah menyusun PP yang berkaitan dengan ekonomi, libatkanlah pengusaha. Karena kami yang menjadi objek di lapangan. Jadi kadang-kadang kita lihat materi-materi substansi dalam sebuah PP misalnya itu kerap kali dari kacamata birokrasi. Iya kan? Yang berbeda ya? Yang berbeda, bukan kacamata pengusaha. Nah, ini kadang-kadang yang kami juga ke depan dialog ini harus semakin dibuka lebar. Pak Fuad tentunya mendengarkan juga seperti yang disampaikan Bang Sarman dari banyak pengusaha lain. Ini sudah diadres juga oleh pembantunya presiden tidak Pak Fuad? Karena kalau presidennya sangat jelas mengatakan buka komunikasi. Bagaimana Pak? Ya memang ini harus dibuka benar. Yang namanya
pejabat itu harus selalu meluangkan waktu mendengarkan suara para pelakunya. Suara yang akan dibikinkan aturan. Saya terus terang aja sendiri tuh suka mengkritik sampai sekarang. Suka mengkritik begini, lu kalau bikin aturan, ya saya suka ngomong ini tuh terang cuma pejabat-pejabatnya, jangan mikir, apa ya yang ini enak buat gua. Kacamata kuda gitu Pak ya? Kacamatanya itu supaya gua ngawasi gampang, gua ngatur dia gampang. Saya bikin, tapi akhirnya mereka jadi kesusahan yang diatur. Saya bilang jangan begitu, supaya bagaimana mereka itu jadi berbisnis lancar. Jadi juga harus mau repot. Saya bilang, dan ini harus dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang harusnya begitu terus. Dan saya karena kebiasaan melakukan seperti itu, saya tidak mengalami kesulitan. Tapi kalau lu takut, ini misalnya mau ngawasi ini, wah ini diperkecil aja, digabung perusahaannya. Jadi dia bikin aturan yang mungkin merepotkan macam-macam itu yang diatur. Karena dia biar kita kerjanya gampang, biar ini itu. Salah, persepsinya itu harus melancarkan mereka. Dan itu kalau dilakukan itu mudah. Dan tidak menimbulkan masalah. Nah, itu saya kira perlu diajarkan. Karena saya sendiri dulu ya, misalnya mengatur masalah perpajakan juga dulu begitu. Harus diatur pajaknya, bagaimana mereka senang. Tapi saya terus aja ngitung, saya juga senang kan. Naik. Itu lancar, nggak pernah ada yang protes, dapatnya naik misalnya gitu. Everybody's happy itu masih bisa dilakukan di kondisi sekarang ini Pak Fuad? Bisa saja, bisa saja itu menguntungkan semua pihak, lancar pekerjaan. Yang paling rugi kalau orangnya mau serakah. Tagline-nya harus dirubah. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, sekarang bisa benar itu. Saya masih punya keyakinan. Masih punya keyakinan itu bisa dilakukan. Oke. Pak Darwoto sudah tersenyum, tertawa, tapi pertanyaannya kembali lagi. Bagaimana kemudian memastikan, tadi yang Mbak Afi katakan, yang disampaikan oleh pemerintah, itu terlaksana? Karena kan ada adagium, the devil are in details. Konsep besarnya kita setuju dengan Presiden, tapi detailnya bagaimana Pak Darwoto? Ya detailnya dari pembantunya Pak Presiden tentunya. Itu seperti tadi yang disampaikan Bang Sarman bahwa komunikasi antara misalnya kita dari sisi pengusaha lebih diintensifkan. Apa aja sih? Baik dari Kementerian Ekonomi, infrastruktur ataupun sektor-sektor yang lainnya itu buka aja. Bahkan kalau kita bicara dari hati ke hati kan kadang-kadang lebih enak itu. Jadi tidak oh ini mau ketemu dengan pejabat apa segala macam. Jadi kita diskusi aja enak. Nah, concern kita sekarang ini adalah bagaimana kita ini menciptakan lapangan pekerjaan. Itu utamanya. Nah, kalau targetnya ke sana, berarti kan ada ukurannya dong. Sekarang pertanyaannya, berapa sih employability-nya kita ini? Kemampuan menciptakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.